Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video ini Ibu akan menjelaskan tentang pembahasan soal untuk soal sukses ujian sekolah yang part kelima ya. Nah, nanti ini dibahas dari nomor terakhir yang tadi kita bahas ya, yaitu nomor 3. Nah, untuk soalnya bisa kalian lihat di situ SKL-nya adalah siswa dapat menentukan hasil operasi bentuk akar ya. Nah, untuk contoh soalnya di situ 4 akar 2 dikali 3 akar 6. Nah, penyelesaiannya seperti di sebelah kanan, untuk bilangan di luar akar ini kita kalikan terlebih dahulu ya, 4 dengan 3. Jadi diperoleh 12. Kemudian yang di dalam akar 2 kali akar 6 diperoleh akar 12. Nah, setelah diperoleh hasil ini, dilihat bilangan di dalam akar ternyata masih bisa disederhanakan ya. Kita buat perkalian dua bilangan, di mana salah satu bilangan ini bisa diakar ya. Dan yang satu ini sudah yang paling sederhana. Kalau kita lihat, yang bisa diakar di sini adalah 4 ya. Akar 4 ini 2. Maka bisa ditulis sama dengan 12 kali 2 akar 3 ya. Sehingga diperoleh hasil 24 akar 3. Kemudian lanjut soal yang kedua, untuk SKL-nya adalah siswa dapat menyederhanakan pembagian bentuk akar. Untuk soalnya di sini akar 20 dibagi akar 5. Nah, untuk pembagian bilangan akar ini langsung kita bagi bilangan yang di dalam akar 20 dibagi 5 ya, 4. Maka hasilnya akar 4. Nah, untuk akar 4 itu sendiri itu sama dengan 2 ya. Kemudian soal berikutnya ini siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan himpunan. Salah satu contoh soalnya di sini, dari 150 siswa kelas 9 SMP Merdeka, 90 siswa senang sepak bola, 87 senang basket, dan 60 siswa itu senang keduanya. Yang ditanya banyak siswa yang tidak senang sepak bola maupun basket. Untuk penyelesaiannya kita buat diagram Venn ya, ini namanya diagram Venn. Jadi ada dua hobi tadi, sepak bola dan basket. Misalkan ini untuk sepak bola, ini basket ya. Karena ada 60 siswa yang menyukai keduanya, maka lingkaran ini berpotongan ya, atau beririsan. Itu karena ada yang menyukai dua-duanya. Nah, kemudian langkah awal kita tulis dulu untuk irisannya. Yang menyukai keduanya adalah 60. Jadi langkah pertama kalian menulis ini ya, yang berpotongan. Kemudian untuk yang sepak bola, ini ada 90 siswa. Di sepak bola ini adalah lingkaran yang kiri, sudah ada 60. Agar menjadi 90, berarti di bagian ini itu 90 dikurangi 60 sama dengan 30 ya. Terus lingkaran yang kanan yang suka basket itu ada 87, sudah ada 60 siswa, berarti di sini itu 87 dikurangi 60 sama dengan 27 ya. Itu cara membuat diagram Venn. Kemudian yang ditanya siswa yang tidak senang sepak bola maupun basket, berarti jumlah siswa di luar lingkaran ini ya, berarti di kotak ini, tetapi di luar lingkaran ini kita misalkan dengan X. Nah, setelah membuat diagram Venn, kita cari nilai X ya. Diketahui jumlah siswanya 150, berarti semua jumlah di sini, semua bilangan di sini jika dijumlahkan itu 150. Kita tulis persamaannya 30 ditambah 60 tambah 27 ditambah X sama dengan 150. Untuk yang tidak ada variabel ini bisa dijumlahkan ya. Ketemunya ini ditambah X sama dengan 150. Maka X sama dengan 117 dipindah
ruas, maka tandanya menjadi pengurangan, maka X-nya 33. Bisa disimpulkan jadi banyak siswa yang tidak senang sepak bola maupun basket, ada 33 orang ya. Kemudian soal berikutnya, untuk SKL-nya siswa dapat menentukan penyelesaian persamaan linier satu variabel. Nah, ini contoh soalnya ya. Kemudian ditanya nilai X ditambah 10. Berarti langkah pertama dicari nilai X-nya ya. Nah, di sini kita kelompokkan ya atau pindah ruas. Langkah pertama, karena di sini ada tanda kurung, kita buka kurung di ruas kanan. Diperoleh ini ruas kiri tetap, ruas kanannya menjadi 3X kurangi 12. Terus untuk yang memiliki variabel X dipindah ke ruas kiri, maka 3X menjadi negatif. Kemudian ruas kanannya di sini 12-nya negatif, negatif 3 pindah ke kanan menjadi positif 3 ya. Kemudian 4X dikurangi 3X sama dengan X sama dengan negatif 12 ditambah 3 sama dengan negatif 9. Setelah diperoleh X, kita hitung ya, X ditambah 10, berarti negatif 9 tambah 10 sama dengan 1 ya. Itu untuk penyelesaiannya. Kemudian soal berikutnya, siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai. Jadi perbandingan ada dua jenis, yaitu senilai dan berbalik nilai. Untuk soal ini itu yang berbalik nilai ya. Soalnya suatu pekerjaan jika dilakukan oleh 6 orang dapat diselesaikan dalam waktu 6 hari. Jika pekerja ditambah 3 orang, maka pekerjaan tersebut dapat selesai dalam waktu ... Untuk penyelesaiannya, langkah pertama kita buat semacam tabel ya. Untuk kolom pertama ini menunjukkan banyak pekerja, kolom kedua itu menunjukkan harinya ada berapa. Nah, yang diketahui di kalimat pertama, jika pekerjanya 6, selesai dalam waktu 6 hari. Jadi ditulis di sini 6, di sini juga 6. Nah, kemudian kalimat berikutnya, apabila pekerja ditambah 3 orang ya, maka di kolom pertama awalnya ada 6 ditambah 3 menjadi 9 orang. Ditanya berapa hari ya pekerjaan tersebut dapat selesai. Ini kita misalkan X. Jadi langkah pertama membuat semacam tabel seperti ini ya. Nah, setelah itu kita kita analisis. Jika banyaknya pekerja ini bertambah, maka banyaknya hari itu akan lebih cepat ya, pekerjaan akan selesai lebih cepat, jadi lebih sedikit. Jika kolom pertama tambah, kolom kedua malah berkurang ya, maka soal ini menggunakan konsep perbandingan berbalik nilai. Itu jadi kalau berlawanan menggunakan perbandingan berbalik nilai, tetapi jika kolom pertama bertambah, kolom kedua ikut bertambah, itu berarti menggunakan perbandingan senilai ya. Jadi untuk soal ini menggunakan perbandingan berbalik nilai. Nah, karena itu untuk penyelesaiannya kita buat perbandingannya. Dari sini diperoleh 6/9 sama dengan, karena tadi berbalik, maka untuk kolom kedua kita balik ya menjadi X/6. Ya, jadi sekali lagi ini jadi 6/9 sama dengan X/6. Jika senilai, maka kolom kedua tidak perlu dibalik ya. Nah, sampai di sini kita kalikan silang. Ini 9 dengan X menjadi 9X, 6 kali 6. Kemudian dihitung 9X sama dengan 36, maka X-nya sama dengan 4 ya. Jadi pekerjaan tersebut dapat selesai dalam waktu 4 hari ya. Itu untuk soal ini penyelesaiannya. Kemudian soal berikutnya, diketahui gambar sudut seperti ini ya. Ada sudut AQC, BQC, kemudian AQB ya. Yang ditanya besar penyiku dari sudut BQC.
penyiku dari sudut BQC berarti adalah sudut yang jika ditambah dengan BQC itu besarnya 90 derajat. Berarti yang dimaksud di sini adalah sudut AQC ya. Nah, sekarang penyelesaiannya, sudut AQC dengan sudut BQC saling berpenyiku. AQC itu yang ini ya, AQC, kemudian BQC itu yang bawah. Ini saling berpenyiku karena dua sudut itu jika ditambah ini besarnya 90 derajat. Di sini ada simbol siku-siku. Nah, karena persamaan ini berlaku ya seperti ini, maka kita masukkan nilai kedua sudut itu, AQC itu ini, BQC itu ini, sama dengan 90 derajat. Untuk yang punya variabel X ini ditambah menjadi 11X ditambah 13 derajat. Sama dengan ini tetap. Kemudian 13 pindah ke kanan menjadi pengurangan, diperoleh 11X sama dengan 77 derajat, sehingga X-nya sama dengan 7 derajat ya. Kemudian dicari penyiku sudut BQC adalah sudut AQC. Kemudian sudut AQC ini diketahui persamaannya ini, maka X-nya diganti dengan 7 ya. 6 kali 7 itu 42 ditambah 4 sehingga sudut AQC adalah 46 derajat. Itu untuk soal yang ini ya, yang terakhir. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.